Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Yusnia Tantri dengan NRP 222-32960. Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem respirasi yang dibimbing oleh dosen Hendri Didiharto SKEP NS MPD. Respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli dan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Struktur pembentuk respirasi sendiri ada dua, yaitu ada struktur utama. Struktur utama sendiri dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga, ada saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan juga paru. Yang kedua adalah struktur pelengkap pada sistem respirasi, yaitu ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan juga pleura. Saya akan menjelaskan tentang saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Di dalam saluran pernapasan atas sendiri dibagi lagi menjadi beberapa sistem, yaitu ada rongga hidung atau kafum nasi, ada faring, dan juga ada laring. Selanjutnya adalah saluran pernapasan bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga alveoli. Nah, ini adalah gambar anatomi sistem pernapasan di mana ada laring di sini, ada faring juga, ini ada rongga hidung, ada laring, faring, dan juga ini ada alveoli atau alveoli. Selanjutnya ada rongga hidung. Apa itu rongga hidung? Yaitu tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Rongga hidung dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum atau hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, rambut pada rongga hidung juga berfungsi untuk penapis udara. Yang ketiga ada permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Yang keempat ada konka sendiri yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena struktur lapisannya. Di dalam rongga hidung juga ada lendir-lendir seperti berlendir di rongga hidung itu yang berfungsi untuk menjaga kelembapan pada rongga hidung serta agar misalnya debu yang masuk pada rongga hidung bisa disaring oleh lendir tersebut. Ini adalah anatomi rongga hidung. Ini ada yang di depan, rongga hidung bagian depan, bagian tengah, interior, dan superior turbinate. Ini adalah norma septum. Ini ada tulang, tulang pada bagian hidung. Jika tulangnya lurus, ini yang normal. Ini juga ada deviated septum, di mana tulangnya mengalami pembengkokan seperti ini. Biasanya ini terjadi karena kecelakaan atau karena ada insiden sehingga menyebabkan tulangnya menjadi bengkok seperti ini. Selanjutnya ada faring. Faring yaitu bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring melalui tabung berotot. Faring terdiri atas nasofaring atau bagian yang terdapat dengan rongga hidung, ada orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga ada laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Ini adalah gambar faring, ada nasofaring yang ada di atas seperti ini, ada otofaring yang dekat dengan mulut seperti ini, dan laryngofaring yang bagian bawah laring. Seperti itu. Misalnya ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan, bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervicalis 4-6. Fungsi laring sendiri yaitu untuk menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernapasan, menghubungkan faring dan trakea, dan juga sistem respirasi. Ini juga ada konka, ini ada rongga mulut di sini, rongga mulut dan juga rongga hidung. Nah, laring tempatnya di sini ya teman-teman, dan ini ada faring, seperti kayak di bagian bawah leher kita.
Nah, ini ada trakea juga. Next, selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat, tetapi fleksibel. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utama sebagai jalur utama udara untuk masuk ke dan keluar dari paru-paru. Ini ada gambar trakea. Ini trakea, yang ini laring seperti itu dan cabang-cabang dari trakea ini adalah bronkus seperti ini. Jadi trakea itu yang bagian sini ya. Next, selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang berbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Ini ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk ke liar ke paru-paru. Bronkus sebelah kiri lebih panjang dan menyempit dan mendatar daripada yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri yang sini itu lebih panjang ya teman-teman, ukuran bronkusnya daripada yang sebelah kanan ini. Bronkus pada bagian kanan akan bercabang menjadi bronchiolus, sedangkan bagian kiri akan bercabang menjadi dua bronchiolus. Seperti itu. Ini ada bagian kanan ini ada satu, dua, dan tiga bronchiolus. Sedangkan di bagian kiri hanya ada dua. Next. Ada bronchiolus. Bronchiolus itu adalah cabang kecil dari bronkus tadi. Jadi ini ada ibaratnya bronkus. Nah, bronchiolus itu yang mencabang seperti akar pada bagian bronchiolus. Sel-sel epitel bersila pada bronchiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronchiolus ini, pada bronchiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronchiolus akan berakhir pada alveolus. Nah, ini adalah gambar bronchiolus ya teman-teman. Nah, yang kecilnya ada alveoli. Next, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru paru-paru yang untuk paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri atau pulmosinistra terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut dengan pleura. Antara selaput dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Ini ada gambar trakea. Ada juga bronkus kanan dan bronkus kiri. Ini juga ada bronchiolus, cabang dari bronkus. Dan juga ada pleura. Dan ini ada diafragma. Ini juga ada gambar alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagian yang kecil-kecil ini namanya alveolus, sedangkan untuk kumpulan alveolus namanya adalah alveoli. Next, ada alveoli. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan menghasilkannya ke dalam darah. Nah, ini adalah alveoli, tempat pertukaran oksigen. Alveolinya itu adalah kumpulan daripada alveolus tadi. Next, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.